Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan umatnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, terkecuali sekelompok kecil yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang sangat baik hati. Meskipun beliau belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapatkan kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara leluasa. Baginda Rasulullah SAW, beliau pun pergi ke Taif yang didiami oleh kabilah Sakif yang berjumlah besar. Harapannya, apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pusat penyebaran agama. Namun setibanya di Taif, baginda Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan dalam kaum tersebut. Beliau bicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, bukannya penerimaan yang baik ataupun bahkan paling tidak bersopan santun kepada tamu yang datang kepada mereka, karena adat kebiasaan orang Arab adalah terkenal dengan memuliakan dan menjamu tamunya. Namun berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW ketika datang menawarkan agama, mereka pun tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan tidak lebih daripada itu, mereka menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tidak rela baginda Nabi Muhammad SAW tinggal berlama-lama di Taif. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh, orang yang dianggap sebagai pemimpin, orang yang dianggap sebagai ketua seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang dari mereka berkata, "Oh, kamukah yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menemukan orang selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang bertiga pun berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika aku berbicara dengan kamu dan ternyata benar kamu seorang nabi, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak terlepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku pun tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai hati yang luas, hati yang teguh,
hati yang kokoh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardiknya. Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana yang engkau sukai. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat mengharapkan apa-apa dari mereka, akhirnya beliau pun kembali bersiap-siap untuk kembali ke Mekah. Maka orang-orang Taif pun menyuruh anak-anak kecil untuk membuntuti Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengganggu, mencaci dan melempari Nabi Muhammad SAW yang mulia, sehingga darah beliau berlumuran membasahi daripada sandal beliau. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, ketika beliau sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahan kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadaku segala urusannya? Tidak keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zat-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia maupun akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku dan kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja sehingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan dengan izin-Mu. Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintah engkau. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, aku akan membenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Ataupun hukuman apa saja yang engkau inginkan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah bersifat penyayang dan mulia hatinya. Dia menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saat ini mereka belum menerima Islam, aku berharap semoga kelak di antara keturunan-keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahir orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah permintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun disakiti, meskipun dicaci, meskipun dihina, meskipun ditolak dan diusir, tetapi beliau tetap mengharapkan hidayah untuk umatnya. Demikianlah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku sebagai pengikutnya, kita mengaku sebagai umatnya, namun ketika sedikit saja celaan ataupun kesulitan yang menempa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat,
Baginda Nabi Muhammad SAW tidak berdoa keburukan dan juga tidak menuntut balas. Begitulah mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sifat beliau kita menjadikan beliau sebagai panutan, menjadi suri toladan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.